Shalom sobat, ini ada pertanyaan dari sobat kita ya. Apa yang dimaksud dengan iman dan seperti apa definisi iman itu? Barangkali ada pencerahannya bang. Nah, terima kasih sobat buat pertanyaannya. Akan saya jawab berdasarkan ayat Alkitab yang telah saya baca ya. Nanti teman-teman bisa lihat perikop lengkapnya. Oke, untuk menghemat waktu saya baca Ibrani 11 ayat 1, 2, 3, dan 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, yang kedua, dari mana timbul iman? Nah, bisa sobat buka Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul karena kita mendengar firman Tuhan Yesus Kristus. Nah, boleh mendengar, boleh juga kita baca firman Tuhan dari Alkitab. Nah, gitu dia sobat ya. Nah, yang ketiga, bagaimana ciri-ciri dan contoh iman yang benar? Nah, contoh ini saya ambil dari Alkitab ya sobat ya. Nanti teman-teman juga bisa baca berikut lengkapnya. Yang pertama dulu, Yakobus 2 ayat 17, 20 dan 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga lah iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti apa? Iman yang benar itu adalah iman karena kita juga berbuat yang baik, berbuat yang benar. Apalagi ayat pendukungnya? Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang pertama tadi, iman itu tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Tidak mungkin kita beriman tanpa ada perbuatan baik. Nah, yang kedua, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 tadi mengatakan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kita. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus dan kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita percaya dan menerima kasih karunia itu, kita diselamatkan oleh iman kita. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, jadi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita melakukan pekerjaan baik. Sehingga iman kita itu bukan iman yang kosong, bukan iman-iman yang tidak berarti ya. Tapi kalau kita beriman, kita melakukan pekerjaan baik gitu loh. Karena apa? Karena Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau iman kita itu adalah iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun melakukan hal yang baik. Nah, untuk mencerminkan kita bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sobat. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, oke.
Apakah ada banyak contoh iman di dalam Alkitab? Tentu saja sobat. Saya baca ya. Lukas 7 ayat 47 sampai 50. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Dengan iman dosa kita diampuni. Oke, yang kedua, Lukas 17 ayat 16 sampai 19. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang ketiga, Lukas 8 ayat 24 sampai 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghadiri angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Wow, luar biasa ya, Tuhan Yesus dapat memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat. Apakah kita yang beriman kepada Tuhan Yesus taat akan perkataannya? Nah, kemudian Lukas 18 ayat 41 sampai 43. Lukas 18 ayat 41 sampai 43. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Selanjutnya Lukas 8 ayat 46 sampai 48. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi banyak sobat ya. Nanti kalau kita bahas ini panjang lebar ya. Lukas 8 ayat 49, 50, 54 sampai 55 itu juga ada contoh iman. Markus 2 ayat 4 sampai 5, Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Nah, banyak contoh-contoh iman yang setelah saya pelajari tadi. Tapi yang paling penting ingat saya baca sobat, bahwa 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi iman itu adalah hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus. Apa pendukungnya? Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman. Semua contoh iman di atas adalah suatu perbuatan di mana mereka datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa, yang menebus kita dan kita menerima kasih karunia. Itulah iman. Oke sobat, terima kasih. Kalau ada yang ingin tanyakan yang kurang jelas, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sobat, semangat belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Amin.